Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyo Miharso dari cabang Cilacap Bercahaya. Oh, dari Cilacap ya. Ya, di Radio Prima di rumahnya Pak Tama, Tambuhan Perahu nomor 20, Ustadz. Alhamdulillah. Saya masih penasaran masalah perilaku terhadap mertua, sekarang terhadap teman. Teman itu ketika saya kan hobinya olahraga badminton. Ya. Nah, ketika saya belum ngaji, saya kalau badminton itu kadang-kadang menjatuhkan lawan itu dengan istilahnya biar down dia itu. Mentalnya biar turun dan nanti akan kalah. Nah, ketika saya belum ngaji, dengan kata-kata umpama saya cemes, jebret gitu, modar COC gitu. Nah, terus lagi begitu juga ketika saya cemes lagi, dia ndelosor melocot dengkulmu gitu. Nah, kata-kata kasar itu setelah saya ngaji, andai kata saya ganti dengan bahasa binatang, itu bunyi-bunyi binatang. Kebetulan saya sejak kecil bisa menirukan binatang itu, Ustaz. Ya. Suatu contoh begini, ketika saya cemes, nah setelah saya cemes, dia jatuh, saya membuang raket, terus saya seperti ayam. Itu menunjukkan itu kan menang jantan gitu loh, Ustaz. Nah, setelah gitu dia pukul lagi, dia tidak bisa menggalikan, saya cemes lagi, dia tidak menggalikan. Nah, saya terus seperti hewan lagi. Mbak. Kalau mbak itu kan berarti menyerah gitu. Ya memang akhirnya menang gitu. Nah, dengan seperti itu gimana? Apakah ucapan saya yang dulu itu di Al-Quran An-Nisa ayat 148 itu Allah tidak suka dengan ucapan yang buruk. Terus saya ganti binatang itu gimana? Nah, ini ada riwayat ketika saya kluruk tadi seperti ayam, itu di desa saya dulu, saya waktu kecil masih SMP, pas sore-sore maghrib ada kluruk. Ini anak perawan meteng apa ya gitu dulu itu. Nah, ketika saya berbunyi kayak kambing tadi di Kawonganten daerah itu Cilacap Barat mau ke Gandrung itu ada seorang penggembala itu domba ya saya gitu kan. Itu tahu-tahu dombanya tuh lari ke saya lah, yang menggembala itu bingung kok. Mas sampean sih ngomong ya? Enggak belum. Saya gitu. Jadi ingat ketika saya masih kecil di waktu di desa itu tetangga anaknya menangis. Namanya Muslimah, itu memang anaknya lincah kecil, mungil dia itu. Nah, nangis. Terus malam-malam itu saya memang sering keluyuran pada waktu itu, Ustadz. Nah, setelah saya dengeri kok nangis nggak berhenti itu jam 1. Lah saya deket di jendelanya. Lah terus saya kasih itu kayak tokek itu. Nah. Ya gitu kan. Nah, setelah itu dia diem. Lah setelah diem saya ngomong, Muslimah kayak saya begitu. Lah terus dia kok ngomong, Bu, saya diomong kayak tekek jadi gitu. Nah, tapi akhirnya dia diem memang, Ustadz gitu. Nah, terus lagi di rumahnya mbah saya itu ada juga, pas saya ke rumahnya mbah ya nangis anak laki-laki namanya Tommy begitu. Oke, sudah bisa dipahami. Oke. Oh iya, sudah ya gitu, Ustadz. Lah sekarang masalah Ustadz, ketika saya berhubungan suami istri, sebelum ngaji itu tidak pernah menikmati. Setelah saya ngaji, ini setiap berhubungan kok setelah selesai ini pada puncaknya itu kadang-kadang terus selesai kok
gidi kayak gini loh Ustaz. Nah, mungkin di jamaah Bapak Ibu mungkin pernah merasakan seperti itu. Nah itu saya harus ngucap apa itu Ustaz? Itu. Nah waktu itu Gimana? Nah waktu itu kamu ngucap apa? Gitu, terus alhamdulillah. Ya gitu. Ya. Mungkin itu aja Ustadz karena banyak yang tanya, masih banyak sebetulnya cerita-cerita yang begitu bagus. Karena ini banyak yang tanya, mungkin ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Ini ada temen tukang pijat, seluruh manusia baik laki maupun perempuan dipijat, agama dipijat, itu hukumnya gimana? Apakah boleh mijat semua selain agama itu dipijat Ustadz? Demikian Ustadz. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu sebelum ngaji belum mengerti kejelekan, belum mengerti kebaikan dan sebagainya itu yang jelek tadi lah. Untuk menjatuhkan lawan mainnya, kemudian dengan kesombongannya, ya. Jadi dengan kata-kata, dengan apa itu yang dilarang itu sifat kesombongannya yang dilarang. Sombongnya, misalnya orang tadi dah jatuh, langsung kamu keluruk kayak jago kate keluruk tuh. Menunjukkan aku menang, ya kita barang jatuh jadi wedhus kamu. Jadi malah kamu itu sing kalah temanmu yang jatuh, tapi yang jadi wedhus malah kamu. Wedhus. Tata kesenangan ya. Tidak masalah kalau ada kucek-kucek gitu, tapi sifat kesombongan tadi yang dilarang. Seolah saya, aku jangan dilawan saya. Seolah saya lebih unggul daripada kamu. Begitu aja, tuh kamu jadi kambing, maksudnya menyerau kamu. Nah, itu dah. Padahal dia tidak, tetap berlawan semaksimalnya sampai selesai kan itu kan. Jadi yang penting sifat kesombongan itu jangan muncul. Kamu bisa menang, bisa jaya dan sebagainya bukan karena kamu, Allah yang memberikan kemenangan. Ada? Aku tuh kalau menang kamu senang ya syukur alhamdulillah. Ya, atau main pada hari ini saya bisa menang, apalagi dalam lomba alhamdulillah saya dapat juara kan. Nah gitu harusnya rasa syukurnya itu wujudkan dengan kalau menang senang merasa bersyukur ya alhamdulillah. Ya. Dan kalau kalah ya lain, ketika menang kluruk-kluruk kaya jago, barang kalah engko kaya babon. Jadi dihilangkan sifat kesombongan itu dihilangkan. Kalau rasa senang diwujudkan dengan alhamdulillah atau sujud syukur. Nah gitulah, itu aturan-aturan dalam agama itu. Kalau ucapan-ucapan yang penting sifatnya tadi apa? Lah, mengikis rasa kesombongan tadi yang tidak boleh. Ketika belum ngaji, hubungan suami tidak pernah merasa nikmat. Sekarang bisa merasakan nikmat lah. Mungkin apa dulu ketika belum ngaji kok belum bisa, sekarang bisa, ya sudah. Nah, apa yang kamu ucapkan ketika itu? Nah, tidak ada aturan kalau kamu merasa nikmat tuh ada ucapan-ucapan tuh, tidak ada aturan dalam agama, nggak ada aturan. Yang penting ya disyukurilah. Alhamdulillah setelah saya ngaji Allah berikan kenikmatan. Ya. Sebelum ngaji walaupun istrinya yaitu tapi kok tidak pernah bisa. Berarti ngaji ada hikmahnya. Kalau ngaji kamu tenang mau kumpul doa dulu. Kalau ngaji kan ada ngerti tuntunan kamu kumpul doa dulu. Doa. Allah bismillah ya Allah majtanibna wa janibis syaitana ma razaqtana fi ma razaqtana kan itu kan. Ya, itu ada doanya. Kalau dulu ndak orang ngerti aturan ya kayak jago wae, kayak jago sing kluruk mah. Padahal dalam Islam dilarang kalau mau kumpul sama istrimu jangan seperti kumpulnya seekor burung.
Manusia kalau ngumpul istri tidak seperti seekor burung, tidak boleh. Tukang pijat boleh nggak mijati laki perempuan agama lain? Ini tukang pijat, bukan tukang pijat agama. Yang dipijati apanya? Orangnya kan. Nah kalau memang dia profesinya tukang pijat, memang pekerjaannya itu dia ahli betul tukang pijat, ya boleh seperti dokter kan. Dokter itu ngobati ya tanpa lihat agamamu apa, lanang apa wedok, enggak. Kalau memang sakit dan dia punya keahlian di bidang itu, ya silahkan. Hanya lebih aman lagi kalau misalnya memijat wanita, suruh tunggui mahromnya apa suaminya. Kalau punya suami ya jadi suaminya suruh nunggui ketika memijat itu. Kalau dia ditunggui suaminya kan lebih tenang, setan tidak menggoda gitu loh. Kamu tahu saya tukang pijat, tapi ini pekerjaan ini memang sangat berbahaya. Kalau setannya masuk, mijeti barang sing kudune radok pijat. Nah, tapi kalau ditunggu oleh suaminya kan akan ya berbeda, akan terkendali lah gitu. Jadi kalau memang dia profesinya itu dan memang punya keahlian di bidang itu, menyembuhkan dengan cara pijat tadi, boleh saja, nggak apa-apa.